Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dengan NIM 18416286206777, kelas SD 18B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS mata kuliah model pembelajaran matematika di SD. Soal nomor 1. Karena dalil-dalil dalam matematika kebenarannya harus dibuktikan secara deduktif, apakah pemahaman dan pemahaman dalil-dalil pada matematika di SD harus dilakukan secara deduktif juga? Ya, bisa. Pemahaman dalil-dalil pada matematika di SD harus dilakukan juga secara deduktif, karena proses mencari kebenaran generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam. Dalam matematika, suatu generalisasi dari sifat, teori, atau dalil dapat diterima kebenarannya sesudah dibuktikan secara deduktif. Tetapi, pada pembelajaran matematika di SD, pembuktian dengan cara deduktif masih sulit dilaksanakan. Karena itu, siswa hanya melakukan eksperimen, mungkin secara induktif. Soal nomor 2, perbedaan antara contextual teaching and learning dan realistic mathematics education. Pembelajaran contextual teaching and learning dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi. Nah, dalam pemberian soal juga dapat diberikan sebelum atau sesudah materi. Sedangkan realistic mathematics education lebih mengkhususkan pada bidang studi matematika. Nah, dalam pemberian soal dapat diberikan sebelum materi. Soal nomor 3, analisis keunggulan contextual teaching and learning dan realistic matematika education. Yang pertama, analisis keunggulan contextual teaching and learning, ada pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Nah, selanjutnya ada pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa, karena pembelajaran contextual teaching and learning menuntut siswa menemukan sendiri, bukan menghafalnya. Yang selanjutnya bisa menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajarinya. Ada menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajari dengan bertanya, menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama dengan tim atau teman yang lainnya untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, ada siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya analisis keunggulan realistic mathematics education. Yang pertama, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan umumnya pada manusia. Yang kedua, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswanya, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Yang ketiga, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa. Saran menyelesaikan soal atau masa lalu tidak harus tunggal. Yang keempat, bisa memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama dan harus menjalani proses itu, berusaha menemukan sendiri sehingga pembelajaran yang bermakna akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya dan diberi kesehatan. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang punya pensil? Ya, kalian pasti punya pensil semua ya. Kalau dijadikan
1 dengan teman kalian ditambahkan akan jadi berapa? Ya, pasti banyak ya jumlahnya. Nah, sekarang ibu mempunyai pensil 2 dan di tangan satu lagi mempunyai 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4 ya. Berarti kalian sudah bisa. Sekarang ibu mempunyai 1 pensil tangan ini dan 2 pensil di tangan yang ini. Coba kalau ditambahkan hasilnya jadi berapa ya? Iya, pintar sekali. Hasilnya jadi 3. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 3 pensil. Nah, contoh selanjutnya, ibu mempunyai 4 buku dan adik ibu mempunyai 3 buku. Kalau dijumlahkan buku ibu dan buku adik ibu itu jadi berapa ya? 7. Ya, 7 ya. Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pintar sekali. Berarti kalian sudah bisa ya. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan tidak? Ya, harus menyenangkan ya pembelajaran ini. Karena belajar matematika itu mudah kok. Jadi, hari ini belajar apa ya? Iya, penjumlahan. Penjumlahan itu apa ya? Ya, tambah-tambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi bilangan yang disebut jumlah. Sekarang, ibu akan memberikan soal dan dikerjakan di rumah ya. Jadi ada PR dari ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian pembelajaran dari ibu, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.